Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Prasetya dengan NIM 60100120027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tugas ketiga Technopreneurship, yaitu meringkas buku yang berjudul Dasar-Dasar Kewirausahaan yang ditulis oleh Agung Purnomo, Acai Sudirman, Abdul Rozak Hasibuan, Adrian Sudarso, Syahrida Hafni, Sahir Salmiah, Rini Mastuti, Dina Camidah, Rai Koryati, Janner Simarsmata. Jadi langsung saja, kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis dan jika diterjemahkan secara bahasa berarti di antara, pengambil atau between taker atau menuju di antara atau go between. Pengusaha secara umum dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengambil resiko dan melalui sesuatu yang baru. Entrepreneur atau wirausahaan atau pengusaha atau wira swasta adalah seseorang yang mengabdikan diri untuk mencari sesuatu yang baru dan mengeksploitasi gagasan dan visi baru menjadi peluang yang menguntungkan dengan menanggung resiko yang terlibat dalam proses tersebut. Perkembangan konsep wirausaha menjelaskan bahwa konsep wirausaha telah berkembang melalui berbagai tahap yang masing-masing menekankan aspek fungsi wirausaha yang berbeda. Yang pertama, kegiatan bisnis berkembang. Konsep pertama adalah istilah wirausahaan untuk kegiatan bisnis pada abad 1800. Yang kedua, inovasi fase selanjutnya. Dalam inovasi, evolusi konsep wirausaha ditandai dengan penekanan pada inovasi. Adapun hakikat kewirausahaan yang melekat menjadi karakter khas sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi, aktivitas kreatif, kecenderungan berorientasi bisnis, kegiatan pengorganisasian, kegiatan penanggung risiko, proses dinamis, aktivitas inovatif, aktivitas bertujuan, fungsi prestasi tinggi, kegiatan profesional, bukan sifat kepribadian tetapi perilaku, praktik berbasis pengetahuan, keterampilan manajerial, dan fungsi kepemimpinan. Dan terakhir, berdasarkan prinsip, bukan pada intuisi. Kewirausahaan di Indonesia. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita era Kabinet Kerja menyampaikan bahwa tingkat kewirausahaan Indonesia masih rendah, sehingga bangsa Indonesia harus menerima status ranking di posisi 94 dari 137 negara berdasarkan hasil survei Global Entrepreneurship Monitor. Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum pada tahun 2019, kajian kewirausahaan menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi negara maju tatkala jumlah wirausahaan didorong hingga dari 14% dari rasio penduduknya. Data tersebut ditetapkan pada tahun 2019. Alasan pertama rendahnya kewirausahaan di Indonesia adalah sistem pendidikan Indonesia yang kurang mendukung siswa guna tumbuh dan berkembang menjadi seorang pengusaha. Berwirausaha juga masih dianggap sebagai karir yang berisiko dan kurang menjanjikan. Pola pikir berwirausaha. Bagaimana pengusaha berpikir? Pengusaha sering dituntut untuk dapat membuat keputusan dalam lingkungan yang mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi, di mana risiko yang dihadapi juga tinggi, tekanan waktu yang mendesak dan emosional. Tuntutan dalam berpikir seorang pengusaha. Dalam lingkungan yang tak pasti, pengusaha dituntut untuk menumbuhkan efektuasi, beradaptasi secara kognitif, dan belajar dari kegagalan. Proses berpikir efektuasi adalah sebuah proses yang dimulai dengan apa yang dimiliki seseorang atau siapa mereka, apa yang mereka tahu, dan siapa yang mereka tahu. Lalu memilih di antara yang mungkin dicapai. Menggunakan proses efektuasi untuk membangun perusahaan. Proses efektuasi memungkinkan pengusaha menciptakan beberapa efek yang mungkin terjadi tanpa memperhatikan tujuan akhir yang akan dicapai dari apa yang telah dimulai. Kemampuan beradaptasi secara kognitif adalah menggambarkan sampai sejauh mana pengusaha bersikap dinamis, fleksibel, mengatur diri sendiri, dan terlibat dalam proses mendapatkan kerangka kerja pengambilan beragam keputusan yang berfokus pada kemampuan merasakan
serta memproses perubahan dalam lingkungan mereka lalu bertindak terhadap perubahan tersebut. Dalam memulai kewirausahaan atau berusaha, pengusaha, kegagalan dapat menjadi sesuatu yang berharga apabila terdapat sesuatu yang dapat dipelajari dari kegagalan tersebut. Proses pembelajaran dari kegagalan baik pengusaha dan pihak-pihak yang wirausahawan. Pengusaha yang memiliki pengalaman lebih banyak akan memiliki lebih banyak pengetahuan untuk melakukan peran dan tugas yang dibutuhkan secara lebih efektif dalam meraih keberhasilan. Pengalaman ini tidak hanya diraih melalui keberhasilan, bahkan lebih banyak berasal dari kegagalan. Mungkin cukup sekian dari pemaparan eh, meringkas buku dari dasar-dasar kewirausahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.